Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andin Rahman dari kelas 12 IPA. Di sini saya akan memenuhi tugas geografi, yaitu penjelasan tentang perbedaan desa dan kota. Yang pertama yaitu perbedaan desa dan kota dilihat dari unsur pengertiannya. Yang pertama, pengertian desa adalah satuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah negara kesatuan. Selanjutnya, pengertian kota. Kota adalah pusat permukiman kegiatan penduduk yang mempunyai batas wilayah administrasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan serta pemukiman yang telah memperlihatkan watak dan ciri kehidupan perkotaan. Yang kedua yaitu dilihat dari unsurnya. Yang pertama, unsur desa. Unsur desa ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu wilayah. Wilayah meliputi tanah, letak, luas, batas, bentuk, dan topografinya. Yang kedua, penduduk. Meliputi jumlah penduduk, kepadatan, persebaran, dan mata pencaharian masyarakat desa tersebut. Yang ketiga, tata kehidupan. Meliputi sifat gotong royong, adat istiadat, tradisi, aturan, dan norma. Yang kedua, unsur dari kota. Unsur-unsur fisik yang meliputi kesuburan tanah, iklim, cuaca, dan lain-lain. Unsur sosial yaitu merupakan hubungan yang menimbulkan keserasian dan ketenangan antara penduduk. Berikutnya, unsur ekonomi yang meliputi fasilitas atau sarana yang mendukung kegiatan ekonomi, misalnya pasar, toko, dan lain-lain. Unsur budaya, yaitu budaya atau seni yang bisa membawa corak kehidupan masyarakat kota, misalnya gaya hidup. Yang ketiga, dilihat dari unsur ciri fisik desanya. Ciri fisik desa yang pertama, masih banyak terdapat pepohonan yang rindang. Yang kedua, masih banyak terdapat sawah yang terbentang luas. Yang ketiga, mempunyai tanah yang subur. Yang keempat, udara di desa masih segar karena tidak ada terkontaminasi polusi. Berikutnya, ciri fisik kota. Yang pertama, terdapat banyak bangunan yang tinggi. Yang kedua, terdapat alun-alun. Yang ketiga, terdapat kompleks perumahan elit. Yang keempat, adanya slum area atau permukiman kumuh. Yang kelima, adanya kemacetan lalu lintas. Yang keempat, kita lihat dari unsur ciri-ciri masyarakatnya. Ciri-ciri masyarakat desa yaitu yang pertama, pekerja yang bersifat homogen atau sama, masyarakat berukuran kecil, kepadatan penduduk tergolong rendah. Yang terakhir, lingkungan fisik, biologis, dan sosial budaya masih terjaga dengan baik. Selanjutnya, ciri dari masyarakat perkotaan yaitu memiliki hubungan sosial yang memiliki sifat patembayan, mempunyai sinergi keuangan, kekuatan dari keagamaan yang tidak terlalu kuat, memiliki sifat individualisme, pemikiran lebih rasional, gaya hidup lebih mewah. Yang terakhir, memiliki pendidikan yang relatif tinggi. Yang kelima, kita lihat dari unsur klasifikasinya. Klasifikasi desa berdasarkan perkembangannya dibagi menjadi 3, yaitu desa swadaya. Desa swadaya adalah desa yang dianggap sebagai desa yang tertinggal. Penduduk desa yang cenderung masih primitif dan terisolir dari daerah luar. Desa ini masyarakatnya masih tetap menjalankan kebiasaan nenek moyang, seperti menjalankan adat istiadat atau tradisi dan hanya bekerja dengan memenuhi kebutuhan primer. Yang kedua, desa swakarya. Desa dalam klasifikasi ini satu tingkat lebih maju dibandingkan desa swadaya.
masyarakat mulai berubah mengikuti aliran zaman dan berpikiran lebih terbuka. Adat istiadat masyarakat mulai mengalami transisi sesuai dengan perubahan yang terjadi di sosial masyarakatnya. Yang ketiga, desa swasembada. Desa ini disebut sebagai desa maju atau desa berkembang. Masyarakat di desa ini sudah mampu memanfaatkan atau mengembangkan sumber daya yang ada untuk kegiatan pembangunan. Tingkat pendidikan dan perekonomian masyarakat desa ini lebih maju dibandingkan tingkat desa lain dan sudah bisa mengembangkan ide yang dimiliki. Selanjutnya yaitu klasifikasi kota. Kota kecil memiliki jumlah penduduk 20.000 hingga 50.000 jiwa. Kota sedang memiliki jumlah penduduk 50.000 sampai 100 jiwa. 100.000 jiwa maksudnya. Kota besar memiliki jumlah penduduk 100.000 sampai 1 juta jiwa. Kota metropolitan memiliki jumlah penduduk 1 sampai 5 juta jiwa. Yang terakhir kita lihat dari unsur fungsinya. Fungsi desa yaitu sebagai daerah dukung yang memberikan bahan pokok seperti padi, jagung, hingga ketela. Adapun dari segi kegiatan kerja, desa merupakan agraris, desa manufaktur, desa nelayan, desa industri. Yang kedua, yang berikutnya maksudnya fungsi kota. Fungsi kota yaitu sebagai pusat pemukiman dan aktivitas manusia sehingga keberadaannya menjadi lebih sangat penting bagi wilayah di sekitarnya dalam kegiatan perdagangan, pemerintahan, industri, dan kebudayaan. Pemilihan kota sebagai tempat permukiman dipengaruhi oleh adanya pekerjaan di bidang jasa dan transportasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.